Merry Christmas buat semuanya. Selamat Hari Natal tahun 2020. Haleluya. Saya mau beritahu saudara bahwa Natal membuktikan betapa besarnya kasih Allah Bapa akan setiap kita. Dia tidak mau ada satu pun kita yang binasa, tetapi Dia mau supaya setiap kita beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Bapa mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus datang ke dunia sebagai anak manusia, disalibkan, menyerahkan nyawanya buat kita, supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Haleluya, betapa baiknya Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita bersyukur akan kasih-Nya yang luar biasa, anugerah-Nya yang luar biasa, saudara. Sehingga kita yang harusnya binasa, Dia ganti posisi kita. Dia mati buat kita di atas kayu salib. Ini sebetulnya pesan Natal yang perlu kita ingat, perlu kita renungkan hari ini. Bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kapan, saudara? Saya sering katakan ini, saudara, yaitu pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih mendurhakai Tuhan, pada waktu kita masih memusuhi Tuhan. Pada waktu itulah Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah berhidupnya buat kita di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya, membenarkan kita dan mendamaikan kita dengan Bapanya. Wow, luar biasa. Berikan aplaus buat Tuhan. Dahsyat. Sungguh kasih-Nya sempurna buat setiap kita, saudara. Mari saya ajak saudara kita nyanyikan lagu ini. Di momen Natal ini kita ingat betapa baiknya Tuhan, kasih yang sungguh sempurna atas setiap kita. Thank you Jesus. Haleluya. Yes. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan daku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yes Lord. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kasih-Mu yang sungguh sempurna. Thank you Jesus. Kau telah selamatkan aku. Thank you Father. Kau sudah memberikan semua kasih-Mu yang sempurna, yang terbaik bagi hidupku. Terima kasih Yesus. Saudara, mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Dengan menyadari bahwa Dia Bapa yang sangat mengasihi kita, kita akan lebih mengasihi Dia setiap hari. Ya, amin. Saudara, yang berikut Natal, saudara, meyakinkan kita, saya ulangi, meyakinkan kita bahwa firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Saya ajak saudara, mari kita baca Matius 1 ayat 21-22. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah
yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, garis bawahi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Jadi saudara, kelahiran Yesus itu menggenapkan firman Tuhan. Itu berarti saudara yang kasih, firmannya itu ya dan amin. So mari kita percaya firmannya. Kita percaya saudaraku ketika kita membaca grafai firman yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Ya saudara, kita berjumpa dengan firman yang hidup, logos, kita dapatkan rema di situ. Kita mesti percaya. Percaya firman-Nya saudara. Percaya bahwa firman-Nya saudara dahsyat, benar, adil, berkuasa. Ya, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta pada firman-Nya. Bahwa apa yang dikatakannya ya dan amin pasti terjadi, saudaraku yang kekasih. Haleluya. So mari kita lebih lagi mencintai firman-Nya. Gimana caranya? Yaitu dengan setia melakukan ginosko firman. Dengan setia melakukan apa? Yes, bilang sama orang di sebelahmu, setia ginosko firman. Ya, setia ya, setia. Setia ginosko firman. Puji Tuhan. Saudara, ada begitu banyak manfaat ketika saudara kita itu setia melakukan ginosko firman, saudara. Ketika kita setia melakukan ginosko firman, Yosua 1:8 berkata, perjalananmu akan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Sebab apa? Firman-Nya menyertai engkau, firman-Nya memberi tuntunan kepada engkau. Dan ketika kita mengikuti firman-Nya sebagai pelita, sebagai tuntunannya, maka saudaraku pasti perjalanan kita nggak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pasti perjalanan kita akan mencapai tujuan Tuhan. Pasti berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita ginosko firman Tuhan siang dan malam, kita menjadi orang yang berbahagia, saudaraku ya. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Yang daunnya tetap hijau, yang berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, berhasil, berhasil. Katakan amin. Oh, ada banyak manfaat, saudaraku. Ketika kita merenungkan firman, saudaraku, kita dapat mendownload pikiran Kristus sehingga kita mengenakan pikiran Kristus. Haleluya. Dan apa yang saudara kita pikirkan sesuai dengan pikirannya Kristus, sudah pasti berhasil. Itu pikiran-pikiran hebat, pikiran-pikiran mulia, pikiran-pikiran suci, pikiran-pikiran benar, pikiran-pikiran yang patut dipuji. Itu semua yang kita pikirkan, itu semua yang akan menjadi, saudaraku, buah dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, sebab itu saudaraku, mari kita ginosko firman setiap hari jadi kesukaan kita, jadi gaya hidup kita, saudara. Ya, bukan dengan terpaksa, tapi kesukaanku merenungkan firman Tuhan. Dan ketika saudara berjumpa dengan firman, ginosko dengan firman, hatimu bersemangat, bergairah, saudaraku ya. Oh, hatimu bersuka cita. Haleluya, haleluya. Ketika kita lakukan ginosko firman, saudara, iman itu bertumbuh dalam hidup kita. Sebab saudara, kita dapat banyak rema. Rema itu akan saudara membuat iman saudaraku bertumbuh di dalam diri kita ya. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Ya, akan ada iman yang bertumbuh dalam hidupmu. Dan saudaraku, kalau ada iman dalam hidupmu, sudah pasti hidupmu menyenangkan Tuhan. Ya, Ibrani 11 ayat 6 catat bahwa hanya dengan iman kita berkenan pada Tuhan. Ya kan? Jadi saudaraku, betapa penting sekali kita ginosko firman. Ya saudara, sebab ketika kita ginosko firman, kita dihidupkan. Saudara, kita mendapatkan tuntunannya, kita mendapatkan nasihatnya, saudaraku. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan itu berarti saudara, hidup kita berkenan pada Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan. Dengan kita ginosko firman, saudaraku, kita semakin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kita perlu kekuatan, kita perlu energi, perlu semangat. Dan sumbernya adalah ginosko firman. Sekali lagi, ginosko firman. Sebab itu rajin-rajinlah ginosko firman ya. Nanti mulai bulan Januari saya akan ada kelas khusus ya, training kelas khusus mengenai true metanoia. Saya ajak semua pengerja, saya ajak semua jemaat bisa ikut kelas itu supaya kita belajar bagaimana cara yang efektif dalam ginosko firman. Dan ketika saudara ginosko firman, apa yang terjadi? Ya saudara, sikap, perilaku, kebiasaan unggulmu akan kelihatan. SPK, saya sebut SPK unggulanmu ya akan mulai muncul. Sikap, perilaku, kebiasaan yang unggul itu akan mulai, saudaraku, berbuah.
orang mulai menikmati sikap perilaku dan kebiasaanmu yang berbeda. Engkau jadi berkat melalui SPK-mu. Kenapa? Karena saudara lakukan ginosko firman. Tentu tidak hanya sekedar membaca, tapi lakukan ginosko firman dengan efektif. Nanti saudara akan dilatih untuk itu. Siap ya? Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita lebih percaya lagi apa kata firman. Sebab ketika Tuhan berfirman, semuanya tercipta, betul? Ketika Tuhan memberi perintah, apa? Semuanya ada. Saya ajak jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu ini. Kau berfirman, maka semuanya jadi. Amin. Kau beri perintah, maka semuanya ada. Sebab Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau sanggup melakukan segalanya. Amin. Perkataanmu, yuk sama-sama hidup dan berkuasa. Amin. Firman-Mu pasti terlaksana. Amin. Sebab tiada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Engkau ku tinggikan di atas segalanya. Yuk sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Amin. Engkau perlakukanku dengan ajaib. Siap-siap, Tuhan akan melakukan banyak ajaiban bagimu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Kau pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Berikan aplaus buat Tuhan. Tahun 2021 engkau akan melihat lebih banyak mujizat. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang terakhir ya. Natal itu saudara memperkenalkan siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Kita baca Matius 1 ayat 21 dan 23. Matius 1 21 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus adalah sang penyelamat atau sang juru selamat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa saudara? Sama-sama katakan, Allah menyertai kita. Wow, dahsyat. Jadi saudara, siapakah itu Yesus? Siapakah itu Yesus? Yesus adalah sang juru selamat. Amin. Yesus adalah sang Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara sebagai juru selamat, ya, saya tahu bahwa Yesus tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, atau maksud saya tidak hanya menyelamatkan kita, yaitu roh kita. Saya sudah bagikan pada khotbah sebelumnya saudaraku, kata menyelamatkan itu dari bahasa Yunani yang digunakan adalah zoso. Nah zoso ini saudaraku bukan hanya saudaraku menyelamatkan saudara roh kita, tetapi saudaraku ketika Yesus menyelamatkan saudara, dia menyelamatkan semua bagian dari diri manusia. Nah kan diri manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Itu berarti saudaraku, karya penebusan Yesus berhubungan dengan penebusan kepada apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita juga saudaraku. Itu berarti saudaraku yang kasih, semua bagian dari diri kita itu penting buat Tuhan. Penting buat Tuhan. Itulah sebabnya jelas di Tesalonika dikatakan ya, supaya kita dikuduskan seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh sempurna tak bercacat. Itu berarti saudara, semua bagian diri kita ini mendapat perhatian penting dari Tuhan dalam karya penebusan Kristus, dalam kasih Kristus yang sempurna itu. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya walaupun tahun 2001 saudaraku tahun di mana saudara ada begitu banyak kegoncangan, perubahan yang akan terjadi,
Bisa terjadi banyak hal yang kita tidak inginkan, bencana, penyakit, krisis, ya, dan membuat semakin banyak orang stres dan depresi. Ya, berbagai macam kondisi seperti itu bisa saja terjadi di tahun 2021. Who knows? Semuanya serba tidak pasti. Semuanya mungkin terjadi. Yang baik, yang buruk bisa terjadi. Tetapi hari ini, wow, di Natal ini, saudaraku, kita perlu tahu Sang Natal kita, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Immanuel. Thank you Jesus. Berikan aplaus buat dia. Dialah Juru Selamat. Dialah Immanuel itu. Sebab itu gak perlu khawatir, gak perlu cemas, gak perlu takut, saudaraku. Haleluya. Ada jaminan perlindungan Tuhan buat kita, ada jaminan penyertaan Tuhan buat kita, karena Dia Immanuel. Saat bicara mengenai sosok, saya suka sekali dengan ayat ini. Saya ajak saudara kita baca ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Perhatikan, dalam hidup ini selalu ada usaha jahat dari si jahat tentunya, yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Untuk apa? Untuk mencegah kita, saudaraku, mencapai dan memasuki kerajaan sorga yang sudah menjadi jaminan buat kita. Kita lanjutkan ayatnya. Dia akan menyelamatkan, digunakan kata zozo, menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara, jadi jaminan keselamatan yang menyelamatkan kita, zoso itu, saudaraku, ya, ketika kita percaya terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita pribadi, di situ saudara kita secara rohani sudah diselamatkan, sudah dapat jaminan keselamatan, saudaraku. Tetapi bahwa dalam perjalanan iman kita, saudaraku, kita di bumi ini, iblis masih punya kesempatan untuk mencegah kita, ya, untuk masuk dalam kerajaannya yang sudah menjadi jaminan bagi kita itu. Tetapi ini ada jaminan dari Tuhan buat kita. Jaminan penyertaan Tuhan, jaminan perlindungan Tuhan, jaminan penjagaan Tuhan. Saudara, Dia akan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Katakan amin. Sebab Dialah Immanuel. Ya saudara, siapa Yesus kita? Juru Selamat. Dia menyelamatkan kita, zoso, roh, jiwa, tubuh kita. Katakan amin, haleluya. Tapi Dia juga adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bersama Dia kita akan lakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa di tahun 2021. Sebab itu naikkan level pengharapanmu di tahun 2021. Saya yakin, saya percaya, saudaraku, engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang lebih lagi. Engkau akan melihat pintu-pintu yang terbuka bagimu. Engkau akan melihat sumber-sumber yang mengalir dalam hidupmu. Engkau akan melihat kesembuhan datang, kelepasan. Engkau akan melihat kelimpahan. Engkau akan mendapatkan promosi-promosi dari Tuhan. Engkau akan mengalami, saudaraku, kapasitas yang baru, pengalaman-pengalaman baru, musim-musim yang baru. Banyak hal yang luar biasa di tahun 2021, di tahun integritas, di tahun di mana saudara Tuhan mau kita memperhatikan karakter kita first. Dan itu terjadi, saudara, ketika kita rajin ginosko firman. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya ulangi lagi, ginosko firman. Dan kita akan terus mengalami, saudaraku, jaminan itu dalam hidup kita, keselamatan dan jaminan perlindungan Tuhan. Dialah Juru Selamat, Dialah Immanuel. Haleluya, Immanuel. Praise God. Immanuel. Yuk sama-sama, Immanuel. Haleluya, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Haleluya, oh, Dia Tuhan. Mari kita bermazmur.
Dia beserta kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dialah Juru Selamat, Immanuel, oh Immanuel, Immanuel. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Immanuel, oh Immanuel, Jesus, Jesus. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang beserta kita. Dialah Immanuel. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kita tetap punya pengharapan 2021 Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Terus menjadi doa kita tentunya. Ya, pandemi COVID-19 dapat teratasi dengan baik. Percayalah. Haleluya. Dan percayalah, waktunya tidak lama lagi kita akan sama-sama ibadah. Ya, secara onsite, tatap muka, ketemu secara fisik di tempat kebaktian kita di sini, saudaraku. Ya, saudara udah rindu toh? Haleluya, haleluya. Oke, saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya saudara bahwa apapun yang kita alami, sesulit, seburuk, sesukar apapun, saya melihatnya begini saudaraku. Saya melihatnya begini. Memang tadi ada usaha-usaha jahat. Iblis selalu berupaya untuk menghancurkan kita, melakukan hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi Tuhan, dengarkan ini, selalu punya rancangan yang sungguh amat baik. Katakan, aku selalu mengalami semua yang sungguh amat baik. Ini harus kita ucapkan. Mulut kita harus memperkatakan firman. Nah, ini akan saudara dibagikan lagi di tahun depan. Bagaimana saudaraku yang kasih di tahun integritas, kita benar soal perkataan kita, soal mulut kita. Sebab ada kuasa dalam perkataan mulut kita. Katakan amin. Itulah sebabnya mari kita nubuatkan 2021. Tahun kemenangan, tahun kelimpahan, tahun sukacita, tahun kesehatan. Yuk katakan apa yang Anda harapkan terjadi di tahun 2021. Jangan hanya dipikirkan, jangan hanya ada di hatimu, tapi diucapkan. Maka engkau akan melihat itu akan menjadi realitas. Sebab penyertaannya sempurna atas hidup kita hari ini, besok, dan di tahun 2021. Saya ajak semua bangkit berdiri. Saya ajak semua angkat kedua tanganmu. Haleluya, haleluya. Saya berdoa buat saudara. Orabata karabata karabaka shoto koropopopapapapasya. Yes, sokorababa. Katakan apa yang menjadi pengharapanmu di tahun 2021. Ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Di momen Natal ini saudaraku, 3 hal sudah saya bagikan tadi saudaraku. Ya, bahwa betapa baiknya Tuhan buat kita. Dia sangat mengasihi kita. Bahwa firman-Nya ya dan amin. Bahwa Dia adalah Juru Selamat dan Immanuel. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, engkau punya alasan untuk menaruh pengharapanmu pada Dia saat ini. Engkau bilang, Tuhan aku percaya 2021. Ya, silakan Anda lanjutkan. Katakan itu. Mimpi-mimpi yang belum terwujud akan terwujud di tahun depan. Janji-janji Tuhan akan terwujud di tahun depan. Hal-hal terbaik akan terjadi buat kita di tahun depan. Terus ucapkan dengan penuh pengharapan. Yes, nubuatkan. Mungkin saudara sedang berdoa untuk rumah, saudara sedang berdoa untuk kendaraan, sedang berdoa untuk biaya-biaya sekolah studi anak-anakmu atau apa saja. Engkau ucapkan itu. Apapun yang sedang engkau rindukan, engkau harapkan dari Tuhan, katakan itu. Lepaskan itu dengan imanmu, lepaskan melalui perkataanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Engkau telah datang sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia ini. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mengingat Engkau yang hadir, Engkau yang datang ke bumi sebagai anak manusia, sebagai Sang Juru Selamat.
yang menebus dosa kami. Dan saat ini sebagai Sang Immanuel bagi kami sampai hari ini, kami terus mengalami jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, jaminan penyertaan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari terimalah berkat Tuhan yang sudah disediakan buat setiap saudara. Angkat kedua hatimu, kedua tanganmu. Bapa menghadapkan wajah-Mu dan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya. Yes. Dia, Bapa Sang Kasih itu memegang tangan kananmu. Dia Sang Firman itu memegang tangan kananmu. Dia Sang Juru Selamat, Sang Immanuel itu memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang semakin sempurna, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Katakan amin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap berkat Tuhan yang terbaik ini terjadi bagi hidupmu. Amin.